Ya, kita memberikan edukasi terkait dengan cacingan tersebut. Dan dari pemerintah pun tersendiri itu sudah melaksanakan program per 6 bulan sekali memberikan obat gratis, obat cacing gratis untuk usia balita, prasekolah dan sekolah dasar seperti itu. Nah, bahayanya gimana nih kalau kita kena cacingan? Kalau kemarin kan bahayanya ekstrim sekali ya, kita lihat menyeramkan sekali untuk yang di Jawa Barat, bahkan sampai berkilo-kilo di dalam tubuh. Nah, itu bahayanya sendiri bagaimana? Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Irama FM menghadirkan Jumat Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya. Selamat pagi pendengar setia Irama FM, Jumat Sehat bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo yang menghadirkan ahli dari berbagai puskesmas di seluruh penjuru Purworejo, dan kali ini kehadiran dari Puskesmas Bagelen ya. Informasinya tentang apa? Wah, ini seru banget obrolannya. Jadi monggo buat pendengar setia Irama FM yang pengen bergabung boleh di line telepon di 02753214446 atau WhatsApp dan SMS-nya di 081-392-696-815. Dari kenalan dulu bersama dengan, kalau kemarin Mbak Promkes, kalau ini Mas Promkes. Ada promotor kesehatan Mas Dwi Nuryanto. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Kak. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Bisa lebih dekat lagi? Iya betul. Oke. Ada Mas Dwi dan di sebelahnya ada Ibu Perawat, ada Bu Yuli. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Jauh ya dari Bagelen ke sini. Semoga di jalan tadi aman saja. Dan kali ini pembahasannya apa nih? Mau Bu Yuli atau Mas Dwi ini? Pembahasan yang seru dan kayaknya banyak pertanyaan nih. Ya, untuk saat ini baru ada viral ya kemarin yang kejadian di Jawa Barat, yaitu cacingan. Oke, pembahasan kita ada di cacingan. Ini kalau boleh tahu, mungkin kalau orang awam, cacingan itu cacing masuk. Itu benar nggak sih atau gimana sebenarnya cacingan itu? Cacingan itu merupakan infeksi yang disebabkan oleh parasit yang berupa cacing yang masuk lewat makanan yang tidak higienis, melalui tangan yang ketika makan tidak cuci tangan. Oke, jadi melalui mulut berarti ya? Iya, apa mulut. aja? Iya, melalui mulut. Nah, ada nggak sih gejala-gejalanya yang perlu kita ketahui sebelum sampai terjadi? Jangan sampai nih kayak yang Jawa Barat tadi disampaikan Mas Dwi, itu kan udah ekstrim sekali ya. Nah, ini gimana? Ada nggak sih gejalanya? Gejala cacingan itu sendiri ada seperti perut buncit, diare, demam, terus lesu, kurang nafsu makan, berat badan menurun. Bisa juga disertai gatal-gatal pada anus. Oh, gatal-gatal pada anus. Iya. Oke. Jadi itu ciri-cirinya bisa diketahui setelah beberapa lama, Ibu Yuli? Sekitar 4-5 mingguan. Oh, 5 minggu setelah terjadi cacingan di dalam tubuh itu? Iya. Oke, itu yang terjadi. Jadi kalau ada ciri-ciri buncit, kemudian kalau demamnya itu berarti setelah 5 minggu terjadi itu baru demam tinggi gitu ya? Proses, Oke. iya. Oke. Nah, itu kalau pencegahannya sendiri ketika sudah terjadi itu gimana, Bu? Dengan sebelum makan kita harus cuci tangan, setelah BAB pun kita harus cuci tangan. Memakai alas kaki ketika kita keluar rumah. Jangan BAB sembarangan. Minum obat cacing setiap 6 bulan sekali. Memotong kuku dan menjaga kebersihan kuku. Oke, baik. Jadi minum cacing 6 bulan sekali. Dan itu cacingan ini kalau kita tahu di Jawa Barat kemarin itu kan berlaku untuk anak kecil ya. Iya. Nah, kalau orang dewasa, apakah bisa ada kemungkinan terjadi hal seperti itu? Bisa terjadi juga pada orang dewasa kalau yaitu tadi makan makanan yang tidak higienis, ketika makan tidak cuci tangan, terpapar lewat tanah ketika kita bekerja di sawah ya. Oke, jadi memang kalau tidak menjaga higienitas gitu ya, kebersihan. hygiene-nya, kebersihannya.
Tapi kalau mohon maaf seperti orang-orang yang hidup di pinggir jalan, kemudian orang yang dengan gangguan kejiwaan, itu kan juga memang makanannya tidak bisa kita pantau gitu ya. Nah itu gimana? Ada nggak sih yang ditemukan pada orang-orang seperti itu? Kalau untuk orang-orang ini yang hidupnya di jalan seperti yang orang dengan gangguan jiwa ya. Iya. Yang jelas kita belum pernah ada kasus apa pelaporan tentang ODGJ yang kecacingan. Oke, jadi memang belum ada kasus, atau mungkin karena kalau sudah tua ya mungkin metabolisme tubuhnya tidak kayak anak-anak gitu ya Bu ya. Oke, ini kalau tadi dari Bu Bidan sendiri, bagaimana cara penanganannya, pencegahannya? Kalau dari Mas Dwi sendiri, kemudian cara sosialisasi kepada masyarakat tentang penyakit cacingan ini. Kadang kan enggak Mas gitu, kayak cacingan itu kan santai gitu ya, maksudnya penyakit yang memang tidak terlalu parah, tapi sampai pada akhirnya karena dicuekin, akhirnya sampai seperti anak-anak yang di Sukabumi itu. Nah itu gimana Mas cara penyampaiannya kepada masyarakat sendiri? Ya, kita memberikan edukasi terkait dengan cacingan tersebut, dan dari pemerintah pun tersendiri itu sudah melaksanakan program per 6 bulan sekali memberikan obat gratis, obat cacing gratis untuk usia balita, prasekolah dan sekolah dasar seperti itu. Nah, kalau Puskesmas Bagelen sendiri itu untuk pelaksanaan pemberian obat cacing itu di bulan Maret dan September. Nah, untuk saat ini kita dari Puskesmas Bagelen memberikan obat cacing ke puskesmas, ke sekolah dan ke posyandu seperti itu. Sambil kita memberikan edukasi tadi terkait dengan cara minumnya seperti apa, tidak boleh barengan sama susu, kalau bisa pada malam hari, dan tidak boleh minum es setelah minum obat seperti itu. Oh, berdampak gitu ya Mas ya? Iya. Ada efeknya kalau minum susu atau kemudian minum es setelah minum obat cacing itu. Oke, begitu buat pendengar setia Irama FM tadi. Jadi memang sudah diberikan secara gratis, apalagi bulan ini nih, September yang tinggal beberapa hari lagi ini. Mungkin yang belum dapat bisa langsung ke puskesmas? Bisa. Oke, jadi bilang kalau belum dapat obat cacing bisa langsung ke puskesmas. Kalau yang dewasa sendiri, wajib nggak sih untuk 6 bulan sekali? Wajib ya sebenarnya. Untuk yang dewasa, untuk yang kecacingan wajib. Tapi yang tidak nggak perlu. Jadi kalau sudah ditemukan ada kasus wajib gitu ya. Tapi kalau yang memang tidak ada keluhan, tidak ada kendala dan memang tidak ditemukan, ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Nah ini kalau cara penularannya sendiri, kalau tadi disampaikan kebersihan dan lain sebagainya, ada nggak sih penularan tersendiri dengan cara-cara lain gitu? Penularan cacingan. Ada, yaitu tadi kembali ke makanan yang tidak higienis, BAB sembarangan, terus makanan yang dihinggapi lalat yang membawa telur cacing. Itu juga berbahaya ya. Iya. Terus melalui kulit juga bisa. Melalui kulit, jadi bisa masuk itu. Iya. Jadi memang banyak sekali penularannya. Maka dari itu tadi disarankan beberapa hal terkait kebersihan oleh Bu Yuli ya. Dan ini ada yang udah bertanya di SMS online-nya ini Mas dan Ibu, berkaitan dengan obat tipes yang pakai cacing. Itu termasuk atau enggak, atau bagaimana? Dari Mas Yadi di Purworejo aja, monggo. Kalau untuk obat tifus yang memakai kadang kan kita nyari sendiri gitu loh, nyari obat pakai cacing ya. Itu sebenarnya kalau dari medis kayaknya kurang efektif, karena tipes itu sendiri kan perlu pengobatan yang berkelanjutan, perlu antibiotik kayak gitu. Kalau cuma pakai cacing kayaknya tidak, karena itu kan termasuknya obat tradisional
tidak dianjurkan. Oke, nah itu berarti bisa terkena cacingan juga kah jikalau kita mengkonsumsi itu gitu? Itu termasuknya tidak, karena kan cacingnya saat untuk obat kan sudah di proses perebusan ya. Oh gitu, jadi tidak ada pengaruhnya gitu ya. Oke, jadi tidak ada. Berarti kalau orang-orang sekarang kan pasti kayak udahlah nggak usah ke dokter gitu ya. Banyak yang mikir bahwa tipes cacing aja gitu. Itu berarti tidak ada efek samping gitu ya Mas ya? Iya, tidak ada. Oh tidak ada, oke baik. Jadi tetap aman aja tapi tidak dianjurkan karena itu kan termasuk pengobatan secara tradisional ya. Lebih baik obat dan antibiotik saja, langsung cek biar lebih cepat penanganannya gitu ya. Nah, program pemberian obat cacing tadi disampaikan udah bulan Maret dan bulan September. Nah, bahayanya gimana nih kalau kita kena cacingan? Kalau kemarin kan bahayanya ekstrim sekali ya, kita lihat menyeramkan sekali untuk yang di Jawa Barat, bahkan sampai berkilo-kilo di dalam tubuh. Nah, itu bahayanya sendiri bagaimana? Mungkin Mas Dwi atau Bu Yuli? Mengganggu pertumbuhan, bisa mengganggu pertumbuhan yang mengakibatkan stunting ya. Terus bisa mengakibatkan anemia karena cacing ini menyerap darah di dalam usus halus kan ya, bisa mengakibatkan anemia. Terus pasien mudah sakit, mudah lelah, mudah rewel juga kalau bagi balita ya. Anak juga berat badannya tidak sesuai dengan usia biasanya kalau yang kecacingan. Oke, jadi ini kalau serat-serat di dalam tubuh itu udah pasti keambil sama cacing gitu ya. Oke. Mas Dwi mau menambahkan? Silakan. Untuk cacing kan ada beberapa jenisnya. Salah satunya itu ya cacing kremi. Nah, cacing kremi itu biasanya gejalanya itu gatal di area anus kan, seperti itu. Jadi otomatis kalau semua itu terjadi pada malam hari seperti itu. Ya, itu kan otomatis mengakibatkan tidur balita kurang berkualitas seperti itu. Jadi otomatis balita tersebut kurang tidurnya seperti itu, dan ditambah harus dari orang tuanya itu memberikan nutrisi vitamin yang mendukung gitu. Oke. Itu salah satu cacing kremi gitu ya. Emang ada beberapa jenis Mas untuk cacing ini? Ada banyak kah atau? Kalau cacing itu ada cacing pita, cacing gelang yang cacing askaris, cacing kremi itu cacing tambang atau cacing pita, cacing cambuk dan cacing pipi seperti itu. Nah, kemarin yang di kasus di Jawa Barat itu cacing gelang atau Ascaris lumbricoides kan, itu. Nah, itu menyebabkan perbuncit dan nyeri perut. Penularannya melalui telur yang masuk dan tanah yang terkontaminasi seperti itu. Oh, jadi dari bibitnya, dari telurnya, ya, bukan dari telurnya. Cacing yang masuk langsung, tapi bibit cacing itu dan berkembang di dalam tubuh. Oke. Seumpama penularannya mungkin dari seumpama ada yang BAB di anak balita, BAB di tanah, terus nanti dari BAB itu di tanah dibawa oleh lalat seperti itu. Nanti lalat bisa menempel di makanan. Nah, makanan bisa dimakan sama orang lain. Nah, itu bisa mengakibatkan cacingan juga itu. Terus nanti dari telurnya itu masuk ke dalam tubuh atau larvanya itu nanti bisa berkembang biak menjadi cacing di dalam tubuh seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau cacing kremi sendiri Mas, itu gimana? Cacing kremi. Ini cacing yang bentuknya seperti apa? Kalau kemarin cacing gelang kan namanya agak besar gitu ya. Nah, kalau cacing kremi sendiri? Kalau cacing kremi itu lebih kecil ya untuk ini. Kalau itu cacing putih kecil di usus besar yang menyebabkan gatal di anus tadi. Terutama pada malam hari kan seperti itu. Jadi itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Mungkin bisa lihatnya dengan mikroskop ya. Oh, berarti kecil sekali. Kecil. Oke. Ada kemungkinan berarti ya cacing-cacing itu keluar dari anus dan kotoran manusia.
langsung keluar itu ada kemungkinan. Iya. Oke. Kalau saya dengar cacing kremi, kalau zaman dulu kita zaman kecil orang tua akan bilang jangan kebanyakan makan kelapa nanti kereminan. Nah itu benar atau tidak? Tidak. Oh, tidak. Itu sebenarnya nggak apa-apa gitu Mitos. ya. Tidak apa-apa. Itu mitos. Kemungkinan kalau terjadi cacingan yaitu tadi waktu makan tangannya tidak bersih, tidak cuci tangan ya. Terus mungkin habis mainan tanah ada telur cacing yang masuk, ya itu tadi, terus akhirnya jadi cacing kremi. Oke. Jadi semua jenis cacing ini itu pasti akan ada di kotoran dan tanah gitu ya. Tidak ada mungkin daerah sini mungkin Sukabumi kemarin cacing gelang gitu ya, atau daerah Purworejo mungkin kebanyakan kasus cacing apa gitu, atau bagaimana? Ada endemi-endemi tertentu, tempat daerah-daerah tertentu atau tidak sih? Kembali lagi untuk Indonesia itu kan mempunyai sebagai negara tropis kan itu. Jadi mempunyai 2 musim gitu. Nah, otomatis dari 2 musim itu mendukung kondisi sangat mendukung kondisi untuk perkembangbiakannya, seperti kelembapan tinggi dan sanitasinya kurang seperti itu. Oke, jadi semua jenis ini bisa ditemukan di berbagai daerah, di daerah manapun bisa ditemukan. Oke. Nah, kalau tadi cacing kremi sudah, cacing tambang, apakah di daerah tambang saja atau bisa di daerah mana aja, Mas? Cacing tambang, Ibu Yuli mungkin? Kalau untuk cacing tambang sebenarnya tidak di daerah tambang aja, karena kalau cacing tambang ini yang bisa masuk lewat kulit ya. Dia yang bisa masuk, yang tembus lewat kulit. Jadi tidak hanya berada di daerah pertambangan aja gitu ya. Jadi ini kalau anak-anak mungkin jalan-jalan. Iya, jalan-jalan tanpa alas kaki. Ya. Tapi kalau zaman sekarang namanya grounding itu gimana? Kan mereka disarankan untuk supaya jalan kaki tanpa alas gitu ya, supaya katanya sensorinya dan lain sebagainya, itu gimana? Ataukah mungkin boleh tapi dengan tetap menjaga kebersihan nanti cuci kaki, atau sebaiknya jangan dulu deh gitu? Kalau untuk jalan kaki tanpa alas ya, itu boleh. Tapi di saat-saat, di waktu-waktu pas cuaca tidak sedang habis hujan ya. Ya, karena di saat-saat habis hujan itu cacing banyak yang keluar. Oh begitu, jadi harus lihat kondisi cuacanya gitu ya. Ini cacing tambang yang berbahaya. Saya juga pernah lihat beberapa video yang masuk ke dalam telapak kaki. Berarti itu adalah cacing ini gitu ya. Oke, kalau cacing pita ini gimana? Cacing pita itu kebanyakan terdapat di daging, terutama daging sapi dan daging babi. Ya, di daging. Ya, terdapat. Kemudian, jadi kalau mengkonsumsi daging sebaiknya harus benar-benar dia matang, jangan setengah matang. Nggak boleh nih makan steak medium ya. Ya, nggak boleh. Oke, jadi harus benar-benar matang. Ya. Oke, karena itu menyebabkan cacing pita. Ya. Di seluruh bagian daging, maksudnya tidak terkecuali, atau mungkin sapinya yang sudah terkontaminasi terlebih dahulu, atau memang semua sapi memiliki bibit si cacing itu? Semua sapi memiliki bibit cacing pita. Ya, kalau itu tadi mengkonsumsinya harus matang ya, jangan berarti tidak boleh makan sate daging sapi karena kalau sate itu kan kurang matang ya. Oke, saya sate kambing sih. Jadi apa dia? Ya, jadi tidak boleh kalau sapi itu dibikin sate karena ada cacing pitanya. Ya, gitu. Tapi tidak sebanyak pada daging babi. Kalau daging babi benar-benar cacing pitanya lebih banyak daripada sapi. Oh gitu. Oke, baik. Jadi ini banyak di sapi dan babi. Itu kenapa yang banyak di sate adalah kambing. Iya, kalau sapi jarang gitu ya, walaupun ada beberapa. Kemudian ada lagi cacing cambuk. Nah, ini gimana ini cacing cambuknya?
Cacing cambuk ini hidup di usus besar dan bisa menyebabkan diare. Oke, jadi kalau udah diare itu udah tanda-tanda gitu ya. Iya. Itu masuknya juga dari mulut dan juga ada di berbagai tempat seperti tadi dari lalat atau bagaimana kalau cacing cambuk ini? Cacing cambuk sendiri untuk proses masuknya ya sama dengan yang lainnya, dari mulut juga ya. Berarti dari makan makanan yang tidak higienis, dari cara kita makan yang tidak cuci tangan dulu. Oke, baik. Kemudian yang terakhir ada cacing pipih. Nah, ini bagaimana? Cacing pipih itu dapat menyerang hati, paru-paru, dan menyebabkan kerusakan organ lainnya. Penularannya dapat melalui makanan dan makanan yang sudah terkontaminasi oleh telur cacing pipih ya. Oke, telur cacing pipih. Contohnya tanaman selada air. Oh, selada air itu termasuk juga. Iya, Padahal iya. enak itu. Itu jadi bisa ada telur cacing yang nempel di situ sebelum dikonsumsi. Berarti kan harus dicuci bersih. Bisa pakai ini ya, sabun ya, tapi kan sabun yang khusus untuk mencuci makanan. Iya, buah dan sayuran. Oke, mungkin garam gitu ya. Iya, bisa. Dan direbusnya juga berarti harus benar-benar matang ya. Iya. Oke, ini ternyata di sayuran. Iya. Di sayuran juga ada cacing pipih. Oke, Iya, Mbak. begitu. Bisa selada air, bisa ini kol. Kol juga. Iya, kol. Kangkung? Untuk kangkung bisa juga karena dia bisa masuk di itu batangnya. Oke. Jadi kalau pasak kangkung jangan batangnya diutuhkan karena takutnya ada telur-telur cacing yang tinggal di situ. Oke, baik. Ternyata banyak sekali di seluruh kehidupan kita yang berhubungan dengan cacing ya, bahkan agak memang parno ya setelah melihat dari Jawa Barat kemarin gitu ya. Kalau kemudian habis terjadi hal tersebut, tanggapan Kabupaten Purworejo sendiri terhadap cacingan itu gimana? Mungkin Mas Dwi bisa menyampaikan. Karena kan kemudian jadi walaupun satu itu menjadi kejadian luar biasa ya kan? Ya, dari dinas kita dari Promkes ya khususnya itu lebih giat untuk memberikan edukasi terkait dengan cacingan seperti itu. Walaupun saat ini belum ada kasus di wilayah Bagilan ya terkait dengan cacingan, akan tetapi kita harus waspada terkait dengan cacingan seperti itu. Dan ya contohnya kita melakukan kegiatan penyuluhan di posyandu, di sekolah seperti itu, sekalian untuk pembagian obat cacing seperti itu. Oke, Bu Yuli mau menambahkan, silahkan. Untuk selama saya bergabung di Puskesmas Bagilan, belum ada pelaporan untuk kasus kecacingan. Dan untuk pembagian obat cacingnya memang sudah rutin dibagikan di tempat posyandu, sekolah-sekolah kayak gitu, terutama di sekolah dasar. Setiap 6 bulan sekali pasti kami membagikan obat cacing. Oke, jadi memang rutin Maret dan September. Itu iya, pasti ya jadwalnya. Oke, baik. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, ada pendengar yang ingin bertanya berkaitan dengan cacingan. Bagaimana proses penyakit cacingan bisa sampai separah yang ada di Kabupaten Jawa Barat? Dan itu membutuhkan proses berapa lama? Apakah tidak ditangani terlebih dahulu? Dan bagaimana penanganan yang dilakukan di Kabupaten Purworejo apabila menemukan hal tersebut? Amit-amit, Bapak jangan sampai terjadi gitu ya. Oke, baik. Ini mungkin dari Promkes, Mas Dwi bisa menjawab. Ya, setahu saya yang dari Raya itu ya, umur 4 tahun yang ada di Sukabumi, itu dari orang tuanya pun kurang
ini ya aware terhadap PHBS seperti itu, karena kemarin itu saya melihat beritanya itu anak tersebut main di bawah kolong rumah kan, otomatis di bawah itu kan lembab juga, jadi banyak penularan yang ada di di bawah rumah itu, rumah panggung itu gitu kan. Nah dan itu pengobatannya juga terlambat kan, maksudnya saya cari info di mana, di media, di medsos seperti itu, bahwasannya anak itu diberikan obat-obat yang tradisional gitu, nggak langsung dibawa itu karena masih kurangnya sumber informasi atau tidak mempunyai JKN kan, jaminan kesehatan nasional seperti itu. Oke, itulah pentingnya jaminan kesehatan nasional, apalagi sekarang ada program cek kesehatan gratis ya Mas ya. Nah mungkin warga Bagelen khususnya yang belum melakukan cek kesehatan gratis bisa langsung datang ke Posyandu ataupun datang ke puskesmas untuk melaksanakan ini CKG gratis. Oke, baik, begitu yang disampaikan Mas Dwi. Mungkin Bu Yuli mau menambahkan sebagai closing statement. Kesimpulannya, jangan anggap sepele kecacingan karena semua beresiko terkena cacing. Lebih mudah mencegah daripada mengobatin. Untuk orang tua diharapkan untuk menjaga kebersihan, untuk hidup sehat, bersih, dan untuk mengolah makanan, jangan makan makanan yang setengah matang, harus benar-benar masak baru diberikan untuk buah hatinya. Oke, baik. Mas Dwi mau menambahkan lagi atau cukup? Ya, tadi intinya jangan orang tua jangan anggap sepele untuk cacingan tersebut agar tidak menghancurkan masa depan anak gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Yuli, Mas Dwi. Dan itu tadi yang sudah kita bahas terkait cacingan. Yang penting adalah jangan sampai disepelekan. Memang obatnya mudah, obatnya gampang. Justru karena mudah dan gampang, sebaiknya itu bisa diobati sebelum terlanjur. Kata Bu Yuli, lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya Rizky Amelia bersama Mas Dwi dan Bu Yuli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.